hari ini kita bisa berjumpa walaupun secara virtual ya, karena dalam situasi pandemi ini yang hampir 2 tahun, sepertinya media virtual ini sangat sering kita gunakan. Sesuai dengan informasi bahwa harusnya sore ini kita dengan ada 50 orang teman-teman CGP yang akan bergabung. Saya melihat semakin lama semakin bertambah, ini sudah ada 38 orang, jadi kira-kira kurang 12 orang. Mudah-mudahan nanti betul-betul bisa bergabung semua dengan kita semua. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri Bapak Ibu semua. Kita coba share screen. Apakah screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah Pak. Alhamdulillah. Sampun Bapak. Terima kasih. Ya, nama saya Fathudin Mukhtar, panjangnya kalau biar gampang bisa dipanggil Fat aja, Fat. Kalau saya dengan teman-teman yang dari luar itu sering saya perkenalannya itu Fat with age, ada hanya ya, karena kalau hanya nggak pakai H itu jadinya fat kalau bahasa Inggris. Baik, itu saya Fat, sehari-hari bekerja di satu lembaga swadaya masyarakat yang dinamakan Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia. Kalau disingkat itu menjadi Yayasan SAMIN. Kami fokus pada, dari namanya, Bapak Ibu mungkin pasti sudah menduga juga atau mereka-reka. Fokus di lembaga saya itu soal salah satunya perlindungan anak, yang kedua soal pendidikan. Nah, sehari-hari di samping di lembaga ini, saya juga sebagai fasilitator program presisi, program penguatan karakter siswa mandiri melalui pendekatan seni yang diinisiasi oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Itu sedang jalan juga. Yang kedua adalah sebagai instruktur pada program guru penggerak atau yang mungkin salah satunya pada sore hari ini. Lalu juga mendapat tugas yang lain sebagai fasilitator nasional program anti perundungan Puspeka, Kemendikbudristek juga dengan UNICEF. Mudah-mudahan ada salah satu di antara Bapak Ibu guru yang sekolahnya ikut juga di program anti perundungan atau program RUPS ini. Kemudian sering banyak membantu dinas pendidikan, dinas perlindungan anak dalam hal memberikan pelatihan. Sehari-hari saya tinggal di Yogyakarta. Bapak Ibu mungkin tidak ada yang pernah ke Jogja ya. Di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada alamat email saya, kemudian ada nomor WA saya 0821 3501 9020. Itu mungkin perkenalan singkat saya, biar kita nanti pada prosesnya mungkin saya bisa Bapak Ibu mau saya panggil Bapak, mau saya panggil Mas atau apapun itu gitu kan, silahkan dibebaskan saja seperti itu. Nah, hari ini sore ini kita juga bersama dengan Bu Endang, beliau akan memperkenalkan diri secara lengkap juga. Silahkan Bu Endang. Baik, terima kasih Bapak Fat. Jadi saya panggil Mak Fat tapi ada haknya ya di akhir Pak Fat. Nah, baik, nama saya Endang Widiati, kami dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang akan mengadakan pengamasan sesuai dengan tugas kami terkait dengan pelaksanaan tugas instruktur dari program pendidikan guru penggerak atau PPGP. Pada kegiatan ini nanti kami akan mengamati aktivitas instruktur pada pembelajaran daring eksplorasi konsep khususnya di modul 33.
Bapak Ibu yang lain yang ada di sini dipersilakan untuk melakukan aktivitas secara wajar tanpa terpengaruh keberadaan kami. Hasil pengamatan kami tidak mempengaruhi penilaian kinerja Bapak Ibu sebagai instruktur atau Pak Fat. Oleh karena itu sebelumnya diucapkan banyak terima kasih atas izinnya sehingga kami bisa bergabung di sini. Terima kasih Pak Fat, silakan untuk dilanjut dan saya akan menemani Bapak di sini sampai akhir sesi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Enda, luar biasa ya. Sore-sore seperti ini masih setia dari kementerian yang membersamai kita untuk belajar bersama berkaitan dengan program guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai mungkin ada hal yang ingin ditanyakan atau apa? Apakah kemudian bisa kita langsung masuk ke memulai materi atau bagaimana? Silakan, semua perangkat disiapkan, jaga-jaga, namanya kita daring, tentunya yang sangat memiliki pengaruh itu kan soal akses internet ya Bapak Ibu ya. Betul. Konon katanya itu ada 3 I yang harus kita pegang situasi seperti ini. Satu itu adalah kita harus memperkuat iman kita. Yang kedua, kita harus menjaga agar imun kita tinggi. Dan yang terakhir ini, dua-duanya ini ada. Kalau yang 3 terakhir ini, sering online itu bisa salah sama 3 yang itu namanya internet. Jadi 3 ini, iman, imun, dan internet. Internet. Baik. Internet ini menjadi hal yang sangat berpengaruh di kita ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan masuk ke kesepakatan di kelas ya. Pertama, sebisa mungkin Bapak Ibu membuka kameranya. Jika memang situasinya tidak memungkinkan, seperti mungkin jaringan yang tidak stabil, silahkan dimatikan. Karena memang mungkin dari kementerian juga harapannya melihat agar proses benar-benar kita hadir, walaupun ini virtual, secara fisik kita juga hadir di depan kamera device kita masing-masing. Yang kedua, agar proses yang kita jalani bersama itu tidak ada noise, sebaiknya dimatikan, dipastikan bahwa mikrofon kita itu dalam kondisi off atau di mute. Lalu kemudian ini yang penting adalah jika ingin menyampaikan sesuatu bisa raise hand dan seterusnya soal waktu. Lalu kemudian kita sepakat untuk saling menghargai ketika ada yang lain berbicara dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu ya kesepakatan kita di awal. Sesungguhnya ini sama dengan kesepakatan-kesepakatan pada sesi-sesi sebelumnya. Karena saya yakin hari ini dari sekian banyak sesi yang kita sudah lewati, mungkin khusus untuk modul ini adalah sesi 3.3 yang mungkin adalah di terakhir. Nah, Bapak Ibu yang Bapak Ibu guru-guru hebat, hari ini pada sesi ini kita akan fokus di sesi modul 3.3 yang mana akan berbicara soal pengembangan keterampilan atau skill guru dalam memanfaatkan aset. Tidak ada satu kata kunci, aset yang dimiliki sekolah untuk merencanakan program. Perencanaan program. Kemudian kata kunci selanjutnya adalah berdampak pada murid. Itu mungkin adalah hasil ya, seperti ya. Bagaimana caranya agar aset yang ada, lalu kemudian kita rencanakan program itu agar bisa berdampak dengan murid. Di sesi-sesi sebelumnya kita sudah belajar bersama tentang Bagja, salah satu metode dalam penyusunan program. Gitu ya. Jadi ada aset yang kita miliki, lalu aset itu bagaimana kita daya gunakan menjadi program. Yang program itu buat apa? Ada dampak pada murid. Tetapi bagaimana menyusun program yang baik, yaitu dengan menggunakan tahapan yang ada di Bagja.
Lalu jika kemudian mulai dari aset itu sudah maksimalkan, lalu kita membuat perencanaan implementasinya agar berdampak pada murid dengan menggunakan framework atau kerangka baca, kita harus melakukannya namanya monitoring, evaluasi, learning and reporting, MLR, dengan tetap berdasarkan bahwa harus ada di dalam bayangan kita bahwa yang namanya penyusunan program, kemudian dengan berbagai macam metode yang kita lakukan, lalu kemudian kita sudah merencanakan tahapan-tahapan, bahkan sampai pada monitoring, evaluasi, learning dan reportingnya harus ada di dalam benak kita bahwa sebaik apapun program itu, resikonya itu selalu ada. Gitu ya. Jadi kita kira-kira akan berdiskusi, berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang ini. Itu fokus di modul 3. Nah, tentunya Bapak Ibu semua sudah membaca ya modul 3 ya, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi sesi seperti ini sesungguhnya ini hanya sesi pendalaman ya, karena ini hanya ringkasan dari apa yang Bapak Ibu sudah baca. Kita hanya menekankan pada poin besar yang overall itu ada di dalam modul. Jadi kalau mau memahami ini, tentunya yang dasar itu adalah yang di modul, karena ini hanya menarik beberapa hal yang kira-kira akan kita diskusikan. Nah, di dalam tujuan ini kita berharap agar merecognize atau menguatkan kembali pemahaman dan nilai diri yang memang sudah ada di diri kita masing-masing dari proses yang panjang, mulai dari awal dengan modul 1.1 sampai 3.2, kemudian kira-kira dampaknya apa gitu kan. Ini bicara nanti praktik baik yang pernah kita lakukan. Nah, yang kedua, dari menjadi samping penguatan kembali atau menguatkan, merecognize, memunculkan kembali pengalaman dalam hal perencanaan program, tentunya sesi ini juga membuka ruang bagi adanya berbagi pengalaman yang kira-kira dampaknya pada murid itu seperti apa. Tentu Bapak Ibu semuanya di sini pernah atau memiliki pengalaman, dan pengalaman itulah sesungguhnya sumber informasi yang sangat berharga. Kita bisa mengetahui banyak hal, tetapi belum tentu pernah mengalami banyak hal itu. Mengetahui banyak hal itu bisa hanya dari membaca, mendengarkan orang, melihat. Tetapi dalam taksonomi ilmu pengetahuan, yang paling kuat itu adalah yang mengalami. Boleh kita mungkin mengetahui banyak hal, memahami konsep, tetapi tidak banyak orang yang pernah mengalaminya. Nah, pengalaman ini adalah derajatnya sangat tinggi di sampingnya. Itu ya, jadi tujuannya memang ini adalah sesi elaborasi, pemahaman dan praktik baik yang berkaitan dengan program yang berdampak pada murid. Baik, nah kalau kemudian kita kembali kepada apa yang pernah disampaikan atau dilakukan, disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro tentang dasar-dasar pendidikan. Kalau kemudian kita mau mengurainya dari satu kalimat panjang, yaitu maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mungkin ini sebenarnya kalau saya sampaikan di dalam PowerPoint, ini akan muncul satu persatu. Tapi berhubung tadi ada problem di PowerPoint-nya, makanya saya present dengan menggunakan PDF, karena ya itu lagi-lagi sering pada device yang lain satu file itu bisa berfungsi dengan baik, tetapi kemudian kita pindahkan ternyata ada hambatan. Jadi kalau kemudian kita melihat akhir dari apa yang Ki Hajar Dewantoro sampaikan adalah bagaimana kemudian kita mengantarkan murid-murid itu menjadi anggota masyarakat. Jadi kita sudah melewati belajar pertama itu 1.1 itu banyak bicara soal anak-anak.
yang kedua itu anak-anak sebagai manusia 1.2, lalu kemudian manusia itu, anak sebagai manusia itu kita hantarkan agar mereka dapat mencapai apa yang mereka tuju ke apa yang menjadi tujuannya. Lalu kemudian mereka itu anak manusia itu memiliki kodrat yang apa? Kodrat mereka keselamatan dan kebahagiaan yang itu bisa menuntun mereka ke arah pendidikan yang memiliki kekuatan dan sebagai masyarakat. Jadi satu pendapat, satu filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sesungguhnya terbagi di dalam modul-modul yang Bapak Ibu sudah lewati bersama. Jadi kita ini di penghujung, bagaimana kemudian sejatinya ya satu proses pendidikan itu sama seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan melihat maksud dari pembagian modul itu sendiri. Itu ya kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini sesuatu hal yang tidak boleh kita potong-potong, kita pisah-pisah, karena ketika kemudian dipisah itu akan timpang gitu kan, karena dia mungkin jadi tidak lengkap. Mohon izin ke Bapak Sulis, mungkin ada noise. Bapak Sulis Yohadi. Oke, siap, terima kasih. Nah, itu yang dimaksud dengan pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini sesi kita eksplorasi gitu kan. Nah, kita ingin mendengarkan ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, dari proses yang panjang ini, kita bisa mendengarkan apa sih pola pikir atau hal yang paling berubah dari modul 1.1 sampai modul 3.2. Ada yang bisa raise hand? Silahkan. Oke, Ibu Purwatiningsi dan Bapak Arifin, ada dua dulu ya. Silakan Ibu Purwati. Terima kasih Bapak, dari mempelajari modul 1.1 sampai dengan modul 3.3 ini merupakan suatu perjalanan panjang yang sangat menantang, penuh dengan challenge. Nah, pada pembelajaran di modul 1.1 tentang visi paradigma pendidikan, ini sesuatu yang berubah sekali pada diri saya adalah tentang cara pandang saya terhadap pendidikan dan pola pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jika selama ini saya itu masih melakukan pembelajaran yang berpusat pada diri saya sebagai guru, sebagai senternya, karena saya menganggap bahwa guru adalah sutradaranya, semuanya adalah guru. Setelah mempelajari modul 1.1 terjadi perubahan. Ternyata pusatnya adalah siswa. Pendidikan harus dilakukan dengan berpusat pada siswa. Itu yang pada modul 1.1. Kemudian berikutnya lebih mengarah pada nilai dan peran guru. Bagaimana seorang guru itu harus bisa menjadi teladan. Bagaimana guru menjadi pemimpin pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang semuanya itu mengarah pada keberpihakan pada murid. Kemudian juga tentang pengelolaan aset. Selama ini Pak, saya itu cuek dengan segala sarpas yang ada di sekolah. Mau bikin program, bikin aja sudah. Nggak tahu lah didukung apa enggak. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, akhirnya saya berpikir bahwa ternyata suatu program itu harus dirancang dengan memperhitungkan segala aset yang dimiliki oleh sekolah, di mana semua program itu dilaksanakan untuk sepenuhnya keberpihakan kita pada murid. Jadi yang berubahnya adalah diri saya, mindset saya tentang pendidikan yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan selama ini pada murid. Jadi seperti perjalanan penuh dengan petualangan yang sangat menantang. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Purwantini ini ya, luar biasa ya. Mungkin kita bisa mengetik di kolom chat kita, luar biasa. Terima kasih. Ini luar biasa. Oke. Baik, terima kasih Bu Purwantini. Tadi saya setidaknya mencatat ada dua hal ya. Satu itu soal paradigma ya, paradigma pendidikan, lalu kemudian pengolahan aset,
lalu kemudian nilai yang dibangun bahwa kita ini adalah salah satu model yang mungkin bagi siswa atau murid yang lainnya. Itu memang harus ditanamkan secara dalam sebagai profesi yang kita miliki. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah mengetik di kolom chat. Lalu selanjutnya kita akan dengar dari Pak Arifin. Silakan Pak Arifin, apa yang hal yang paling berubah? Maaf ada noise ya. Oke, siap. Selanjutnya Pak Arifin, silakan Pak Arifin. Ini di sekolah ada petugas yang lagi nyetel lagu sehingga mungkin mempengaruhi suara mungkin. Oke. Iya. Ya. Apa lanjut atau gimana Bapak? Kalau terganggu mungkin saya tulis di chat saja biar nyaman. Oke, ditulis di chat lagi aja ya. Oke, terima kasih Pak Arifin. Ya itulah, kita harus beradaptasi dengan situasi seperti ini ya. Mungkin di samping Pak Arifin tidak ada noise, tapi ternyata ada dari Pak Arifin. Terima kasih. Baik, satu lagi, apa kira-kira? Ada yang ingin raise hand untuk soal ini? Silakan, Ibu Yamini, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan luar biasa untuk Bu Pur. Mungkin hampir sama Bu Pur. Dan saya sekarang sudah mindset saya sebelum saya mengikuti ini. Dari awal memang saya sudah berusaha menanamkan kemerdekaan pada murid, ditambah ketika saya mengikuti pendidikan ini, ternyata apa yang menjadi angan-angan saya sepertinya mendapat dukungan. Tetapi masalahnya di sini saya sudah mulai belajar menerapkan kemerdekaan kepada murid. Tetapi susahnya ini juga ada masalah dan hambatan ini yang terutama yang saya hadapi, tidak semua rekan-rekan itu menyadari dan mau memahami kalau sekarang pendidikan itu harus diutamakan kemerdekaan untuk murid. Ya, jadi ketika saya berusaha menanamkan kemerdekaan, mengajak mereka untuk memberikan peluang kepada anak-anak agar anak-anak itu nantinya menemukan kemampuannya. Dan kemarin saya berusaha menyusun program, yang program itu saya adakan kesepakatan kelas dan saya lakukan sepertinya kok ada yang mengatakan itu program model apa seperti itu. Iya. Kebetulan kemarin itu saya lakukan kesepakatan dengan anak-anak di kelas itu setiap bulan sekali memakai baju adat atau baju tradisional untuk mereka menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Dengan begitu mereka akan mengenal. Mereka tidak usah saya jelaskan, mereka akan tanya ke temannya, baju apa yang kalian yang dipakai temannya akan mereka ceritakan. Dan itu sepertinya mendapat respon yang kurang baik. Tetapi saya akan lanjut. Dan kemarin saya sudah berusaha menyusun pengembangan. Saya mulai dari kelas saya. Apakah niat saya yang saya mulai dari kelas saya itu termasuk dalam program ini? Apa saya itu sekarang merasa gini, apakah saya ini pantas meneruskan program ini meskipun banyak tantangan? Terus bagaimana cara saya menghadapi semua ini kalau saya seakan-akan seorang diri? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau mendengarkan ceritanya Ibu, saya panggil Ibu siapa ini, Bu? Buni. Ibu nih, ya. Itu kan salah satu hal yang tantangannya, situasi tantangan adalah soal dukungan dari rekan sejawat ya. Kalau demikian, kita tulis buat Buni itu tetap semangat di kolom chat, tetap semangat, dituliskan di kolom chat, tetap semangat Buni ya, tetap semangat walaupun kemudian apa yang dialami sekarang itu tantangan, itu bisa saja suatu saat menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk kembali. Terima kasih. Baik, 2 ibu guru yang langsung open mic dan 1 menulis lewat chat. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang kedua adalah bagaimana pola pikir dan keterampilan tadi membantu Bapak Ibu menyiapkan program yang berdampak pada murid. Jadi dari secara clear disampaikan oleh Ibu Pur
soal perubahan paradigma, soal perubahan nilai, apa kemudian bagaimana menggunakannya itu di dalam menyiapkan program. Ada yang ingin open mind untuk hal itu. Jadi apa yang kita dapatkan ya tidak harus Bu Pur dan Bu Ni yang menyampaikan. Tentunya Bapak Ibu umumnya pastinya sudah mengalami hal yang sama dengan khususnya dengan Ibu Puri ya. Nah, kira-kira apa yang keterampilan atau pola pikir apa yang digunakan? Apakah hal itu sangat membantu kira-kira di dalam menyiapkan program? Silakan. Kalau tadi dalam perubahan pada cara berpikir, paradigma, nah sekarang kita mau mencoba mendengarkan bagaimana ketika pola pikir, pandang nilai itu kemudian kita implementasikan. Apakah hal itu sudah berdampak belum pada murid? Silakan. Siapa yang mau? Oh, Ibu Dian, silakan Ibu Dian. Oke, terima kasih Bapak. Mohon maaf, di sini sinyalnya agak kurang stabil, jadi kadang-kala saya matikan videonya. Siap. Satu hal yang paling saya rasakan tentang keterlibatan murid. Sebelumnya, sebelum mengikuti program ini, ya kadang-kadang melakukan refleksi, kadang-kadang tidak. Okay. Tapi setelah mengikuti program ini, saya berusaha merutinkan untuk melakukan refleksi di akhir pembelajaran, menanyakan pada anak-anak apa kemauan mereka. Ternyata itu luar biasa bagi saya. Jadi kemauan anak-anak itu yang membuat kita bersepakat. Oh, karena mereka suka misalkan ini, hari ini kita melakukan tantangan. Ternyata mereka suka. Berarti besok kita akan melakukan lagi. Nah, ini yang banyak saya rasakan untuk saat-saat ini setelah mengikuti program ini. Jadi refleksi bersama dengan anak-anak itu sangat membantu menyiapkan program yang itu hasil kesepakatan kita bersama, dan anak-anak menjadi senang karena itu sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan minat mereka. Seperti ini Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Dian. Ada lagi tadi yang raise hand? Silakan. Ini bicara soal praktik ya. Ada istilah yang berdampak pada murid, dari apa praktik baiknya seperti apa? Ada Ibu Ursula, silakan Ibu Ursula. Open mic and open camera, silakan. Ibu Ursula, silakan. Oh, Ibu Ursula dan satu lagi Ibu Halimatus Sa'dia. Mungkin Ibu Ursula lagi ada kendala. Ibu Halimah, silakan. Ibu Halimah. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, banyak sekali manfaat yang saya ambil dari program ini. Khususnya ini Bapak yang melatih kepemimpinan anak-anak. Nah, Kepemimpinan itu sangat, ya. Ya, sangat berpengaruh sekali. Kalau kemarin-kemarin anak-anak masih malu, masih banyak apa ya, kita belum bisa memberi kebebasan untuk anak-anak untuk mengeksplor dan memimpin diri mereka sendiri. Dengan program ini akhirnya kami bisa sekali untuk menggali atau memberi kepercayaan kepada anak-anak untuk menciptakan atau memunculkan potensi-potensi yang mereka punya. Begitu Bapak, sungguh sangat bermanfaat sekali bagi kita semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir untuk yang poin yang kedua ini Ibu Ursula, silakan Ibu Ursula. Baik, suara saya terdengar? Terdengar merdu. Oh, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk pola pikir yang paling berubah setelah belajar ini. Otomatis saya mulai merasakan betapa hebatnya apabila seorang guru itu mau bergerak, mau menggerakkan. Jadi di sini tidak saja pada murid, tetapi rekan-rekan sejawat pun mulai merasakan pada saat saya mulai presentasi program sekolah yang berdampak pada siswa. Ini terlihat sekali bahwa kepercayaan rekan-rekan sejawat saya akan program saya ini insya Allah akan benar-benar berdampak pada murid di sekolah kami ini.
ini memberikan kepercayaan diri tidak hanya pada saya tetapi kepada teman-teman yang mulai, oh beginikah kalau guru itu mulai bergerak. Nah ini bisa dikatakan saya mulai sangat merasakan sekali efek dari modul-modul dalam pendidikan guru penggerak. Sepertinya itu dulu Bapak pengalaman yang saya aturkan. Terima kasih. Ibu Pula. Ada dua hal yang terakhir saya catat, itu soal bergerak dan menggerakkan ya. Jadi dua hal itu, satu itu dalam posisi aktif, punya di dalam diri sendiri, yang kedua adalah menggerakkan di luar aset itu ada ya, apa yang kita miliki ya. Terima kasih. Nah, yang ketiga mungkin dari apa ya, dari kita berdiskusi tadi, kira-kira Bapak Ibu, menurut pengalaman Bapak Ibu, program yang berdampak pada murid itu seperti apa sih? Kalau kemudian kita mulai dari proses awal dan selanjutnya. Ada Ibu Lili, silakan Ibu Lili dan Ibu Anita, silakan. Program yang berdampak pada murid itu yang menurut Bapak Ibu lihat, dengar, dan apapun itu, yang seperti apa gitu kira-kira, yang menurut penilaian Bapak. Silakan, Ibu Lili ini. Iya, Bapak. Salam kenal dari Malang. Salam kenal, Arek Malang. Silakan Bu Lili. Mohon maaf, mohon izin. Bagi saya, mulai dari kegiatan awal guru penggerak, program yang berdampak pada murid ini sangat kami rasakan. Program yang berdampak pada murid itu dari murid, untuk murid, dan dikelola oleh murid. Jadi kalau program yang berdampak pada murid berarti bagaimana misalnya murid itu mempunyai jiwa kepemimpinan, mempunyai wawasan kepedulian lingkungan, keterampilan dan sebagainya. Program yang kami kembangkan di sekolah kami sejak modul 1, saya konsisten pada pengembangan gerakan literasi sekolah. Oke, di sini kami membuat sebuah program yang berdampak pada kepemimpinan murid, yaitu membentuk pasukan literasi. Pasukan literasi di sekolah kami, pasukan literasi di sekolah kami dari apa yang mereka inginkan dari program literasi itu sampai menjalankan kegiatannya adalah siswa. Kemudian mereka mempunyai mimpi apa terhadap kegiatan yang mereka lakukan, itu yang akan kita jadikan dasar sebagai salah satu indikator pencapaian. Kemudian program ini sangat berdampak pada murid bagi saya karena melatih jiwa kepemimpinan, keterampilan, tanggung jawab, kejujuran, bisa diintegrasikan dengan pembelajaran maupun pengembangan bakat dan minat mereka. Dari kegiatan pasukan literasi ini, anak-anak mendapatkan banyak pengalaman dari semacam organisasi kecil-kecilan, jadi terbagi menjadi beberapa pasukan dari 6 literasi dasar itu. Terus kemudian di sini kami memberi nama pasukan literasinya adalah Laskar Umbulan. Jadi kebetulan di sebelah sekolah kami ada sumber mata air yang bernama Umbulan. Di situ kami sering memanfaatkan kegiatannya di sekitar. Kemudian ini program ke depan untuk mereka adalah kegiatan perpus seru. Di sini mereka yang akan menjalankan dengan mengembangkan aset perpus yang sudah ada di sekolah, tapi belum berjalan optimal. Nah, ini adalah program yang berdampak pada murid yang nantinya pasukan itu sendiri yang akan menjalankan, mengajak adik-adiknya gelar baca dan sebagainya. Saya sangat senang sekali berada di sini karena dari awal sampai detik-detik terakhir ini bisa membuat sebuah program yang tersusun dengan baik
untuk anak-anak yang belajar yang bahagia seperti itu. Saya terima kasih sekali di detik terakhir ini bisa bersama-sama dengan teman-teman hebat dan Bapak instruktur. Terima kasih sekali, merasa terharu banyak ilmu yang kami dapatkan. Terima kasih Bapak. Oke, luar biasa ya. Assalamualaikum. Luar biasa pengalaman Ibu Lili. Nanti kita coba eksplor lebih jauh ya. Sudah hadir bahkan kemudian perasaannya sendiri, kemudian ketika ya hal inilah yang sesungguhnya yang memang harus kita lakukan selama ini, dan itu luput ya. Baik, mungkin dari Ibu Anita, silakan Ibu Anita. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Kabupaten Malang, Pak. Kabupaten Malang. Ya. Oke. Ini kalau melihat pertanyaan Bapak, menurut Bapak atau Ibu, program yang berdampak pada murid itu terdengar, terasa, terlihat seperti apa? Kalau menurut saya dari kalimatnya itu kan sudah jelas. Jadi terdengarnya berarti ya untuk murid, terasanya program itu nanti untuk murid terlihat seperti apa. Nah, ini yang belum bisa diwujudkan hanya dengan kata-kata. Jadi harus dengan praktek. Jadi terlihat seperti apa itu harus dengan praktek. Nah, terkadang kita sudah mengamati bahwa itu program saya itu sudah untuk murid. Saya yang membuat, tetapi guru-guru lain belum tentu mengartikan bahwa itu program untuk murid. Nah, itu Pak. Jadi intinya menurut saya program yang berdampak kepada murid itu program yang disusun berdasarkan hasil analisa kebutuhan murid. Nah, di sekolah saya itu kebetulan beberapa guru masih asing dengan kata-kata program yang berdampak pada murid. Jadi masih menggunakan mindset lama. Kalau gurunya bilang gini, perintah begini, ya murid harus nurut. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk mengubah mindset yang seperti itulah yang saya sendiri harus pelan-pelan. Artinya saya tetap mengkondisikan situasi sekolah agar tetap nyaman, situasi lingkungan kerja, jadi agar tidak seperti menggurui. Nah, seperti itu Pak. Jadi banyak sekali tantangannya di sini, apalagi dengan modul 3.3 ini kan kita membuat program, kita harus survei tempat, kita harus, kalau saya kan pakai modal lingkungan alam Pak, jadi saya harus survei tempat, saya harus mencari data dulu. Nah, itu pun harus kita kolaborasi dengan teman sejawat itu saling menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi dikira kami menggurui atau apa. Jadi mungkin begitu Pak. Jadi terdengar dan terasa untuk murid terlihatnya harus dengan praktek. Jadi kalau dengan saya kira belum. Terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sangat clear ya apa yang disampaikan oleh Ibu. Terakhir Bapak Sujianto, dari tadi Bapak belum ada ini. Tadi kita dengarkan dari Pak Sujianto. Gimana Pak Sujianto? Raise hand. Mic-nya masih mati. Monggo Pak Sujianto. Raise hand. Mic-nya Pak Sujianto belum hidup. Ada kendala sepertinya ya. Oke. Gimana Pak Sujianto? Belum terdengar? Mic-nya diklik itu Pak, dekat kamera. Baik, agar waktunya bisa ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi ada 8 apa 9 tadi yang memberikan refleksi. Intinya semuanya memang sudah ada mencapai pada taraf tertentu,
ada perubahan paradigma, ada perubahan nilai sikap. Walaupun demikian masih ada tantangan. Tetapi itu semua luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau kita mau merayakan apa yang kita peroleh, layak dong kita mengatakan bahwa kita ini semua adalah guru penggerak. Ya, sudah mulai menggerakkan gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan virtual gini. Kalau virtual, tepuk tangan virtual gini. Ini tepuk tangan yang dikembangkan oleh teman-teman di Sudan ini. Mereka tahu. Baik, terima kasih. Luar biasa semuanya. Selanjutnya mari kita coba masuk melihat pada secara secara teori mungkin ya. Bapak Ibu tentunya bisa mendalaminya di dalam modul-modul yang sudah ada. Tapi kalau kemudian bisa kita lihat ulang bahwa di dalam program yang berdampak pada murid itu yang arahnya memperkuat kepemimpinan murid. Nah, bagaimana caranya? Ya, program-program yang kita buat itu, program-program yang kita buat itu, ya tentunya melewati hal-hal yang sudah kita pelajari di beberapa modul sebelumnya. Ada alat bantu. Sekali lagi, ini alat bantu. Mungkin ada banyak alat bantu yang bisa kita gunakan. Kalau misalnya yang dikenalkan di dalam guru penggerak ini itu tentang bagja. Masih ingat kan Bapak Ibu bagja? Masih ingat ya? Masih Pak. Insya Allah masih Pak. Sudah dijalankan ya. 5 tahapan bagja. Yang kedua, dalam mengimplementasikannya, ini kan tadi proses perencanaannya, dalam mengimplementasikannya itu kita menggunakan aset atau modalitas yang kita miliki. Tadi misalnya kalau saya lupa tadi ibu siapa ya yang mengatakan bahwa saya belum memperoleh dukungan yang maksimal dari rekan sejawat. Meskipun dukungan itu belum bisa diberikan secara maksimal, tapi bagaimanapun itu mereka adalah aset yang harus kita perhatikan karena dia ada di dalam lingkungan kita. Jadi ketika mengimplementasikannya itu memperhatikan aset yang kita miliki. Nah, pada proses perencanaan menggunakan bagja, lalu kemudian proses perencanaan itu kemudian memperhatikan 7 aset, tentunya ada risiko-risiko yang bisa terjadi. Kita akan lihat risiko-risikonya dan Bapak Ibu saya yakin sudah membaca sebagian besar apa yang kemudian. Dan agar kemudian apa yang kita kerjakan itu bisa kita ukur, tentunya monitoring, evaluasi, learning, dan reporting itu menjadi hal penting. Gitu ya. Jadi mulai dari plan, perencanaan, implement itu ketika menjalankan, evaluasi itu juga kita harus lakukan secara terstruktur juga. Itu pentingnya. Nah, program apa yang berdampak pada murid? Ya, program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Itu kata kuncinya. Baik itu sifatnya yang sudah ada, menguatkan, yang memang sudah ada, lalu kemudian kita sebagai guru penggerak, kata kuncinya penggerak itu tadi ada, bukan hanya bergerak, tapi menggerakkan juga. Yang kedua, mendorong, lebih bermakna lagi. Yang ketiga adalah mengimplementasikan kepemimpinan murid itu sendiri seperti apa. Jadi program yang berdampak pada murid itu ya sejatinya program yang meningkatkan keberpihakan pada murid. Ingat tadi di atas definisi filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dintoro, titik terakhirnya adalah dia adalah bagian atau anggota dari masyarakat di mana dia berada. Gitu. Nah, kepemimpinan murid kalau mau kita definisikan sederhananya adalah murid itu ambil peran aktif di dalam pendidikan mereka dan mengembangkan kreativitas positif dalam proses tersebut. Jadi tadi beberapa contoh misalnya laskar laskar membaca ya atau apa ya tadi saya lupa tadi. Itu pasukan literasi Bapak. Pasukan literasi misalnya dari Bu Lili itu kan menempatkan murid sebagai agen yang aktif dalam prosesnya.
tadi juga dijelaskan oleh, mohon maaf saya lupa siapa, bahwa tidak lagi berproses seperti yang selama ini sering terjadi gitu kan, bahwa kemudian seluruh inisiatif program itu berasal dari kita guru gitu kan. Nah, proses perencanaannya kemudian tadi ada kata kunci dari murid untuk murid gitu kan. Yang selama ini banyak kan dari guru untuk murid gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Kita banyak melakukan hal-hal perencanaan program apapun itu dari kepalanya guru, tetapi untuk murid gitu kan. Seolah-olah kemudian murid itu pada level tertentu ya dia hanya sebagai objek gitu loh dari apa yang akan kita lakukan. Nah, jadi peran aktif itu menjadi kata kunci agar kreativitas dan keterampilan mereka itu bisa menjadi hal yang wajib untuk dikembangkan. Jadi bukan tadi ada yang mengatakan juga menyampaikan bahwa ya selama ini berpusat pada guru. Nah, pada proses ini kemudian kita mulai mengalami perubahan paradigma dan kebijakan cara pandang atau paradigma agar kemudian murid ditempatkan sebagai pelaku, bukan hanya sekedar objek seperti yang kita alami selama ini. Oh, ada beberapa teman-teman yang mengalami kendala jaringan, ya tidak apa-apa. Di Jogja tadi barusan gempa, tiba-tiba juga sering ada sinyal kurang bagus, lumayan besar gempanya 4 berapa ya. Nah, ini kira-kira yang kalau kemudian kita definisikan seperti ini ya, kepemimpinan murid itu menempatkan guru sebagai di dalam kontrolnya siswa gitu kan. Teacher is in control of putting the kids in control. Nah, teman-teman kemudian membaginya menjadi 3 hal: voice, choice, dan ownership. PCO. Jadi mungkin gampangnya PCO ya. Ingat produk apa PCO itu minyak yang lainnya, tapi ini kita gitu ya. Apa itu voice? Pandangan atau gagasan atau keinginan atau apapun itu, suara ya kalau kita bahasa Indonesia, suaranya anak-anak. Suara itu berarti bukan hanya sekedar disampaikan, dan medianya juga tidak sekedar secara disampaikan secara lisan, tetapi ketika kemudian kita mencari bagaimana suara-suara anak-anak itu, banyak hal yang bisa kita gunakan, mungkin dengan cara brainstorming, curah pendapat, mengumpulkan pendapat melalui tertulis dan sebagainya. Poinnya adalah memberikan ruang agar gagasan, keinginan, kebutuhan melalui proses yang aktif di dalam komunikasi mereka itu menjadi hal yang dijadikan kesepakatan kolektif sehingga itu dilakukan gitu ya. Tadi itu poinnya adalah bukan lagi keinginan guru. Yang kedua, kita juga harus menempatkan pilihan-pilihan itu, choice, pilihan-pilihan itu pada murid untuk bagaimana mereka memilih caranya gitu. Cara untuk mewujudkan voice-nya, gagasannya itu kira-kira seperti apa? Bapak Ibu pasti di dalam rata-rata sekarang berapa Bu siswa murid yang dipegang dalam kelas? 40 Pak. 30 Pak. Ada 32, ada 40. Kalau aturan ininya kalau nggak salah 32 ya. Ini ibu yang lain dengar presentasi saya ya? Bisa, siap dengar Bapak. Dengar jelas Pak. Harusnya katanya nggak ada yang bermasalah audionya Pak Sujianto ya, bukan saya ya. Terdengar sangat jelas Pak. Oke, terima kasih. Ya, oke, baik ya. Nah, itu ya, pilihan-pilihan itu diserahkan, dikembalikan kepada siswa. Karena ada siswa yang mungkin dia akan sangat terampil dalam hal menulis, ada siswa yang mungkin dia akan sangat bisa menangkap pembelajaran itu ketika dia tenang, duduk, ada siswa mungkin dia berlari-lari, berjalan-jalan, dia bisa mendapatkan itu. Jadi itu termasuk pilihan-pilihan choice. Nah, yang terakhir adalah kepemilikan dari siswa itu sendiri, sejauh mana apa yang mereka suarakan, apa yang mereka pilihkan menjadi hal yang menurut mereka itu adalah kebutuhan saya, itu adalah minat saya.
Jadi voice, choice, dan ownership ini menjadi hal yang harus tidak boleh dipilih, tetapi satu kesatuan yang utuh gitu ya. Itu kemudian akan melahirkan yang namanya kepemimpinan murid. Nah, ini tadi sedikit merefresh lagi aja ya Bapak Ibu, di dalam proses yang kita alami bersama di dalam guru penggerak ini adalah 5 tahapan bagja, kemudian ada 7 aset atau modal utama, lalu kemudian ada 5 resiko, terus ada 12 pedoman monitoring, evaluasi, dan learning. Ini masih secara visual bisa kita lihat. Awali dengan membuat pertanyaan. Keinginan tahuan sesuatu itu selalu diawali dengan bertanya. Ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, atur eksekusi. Itu kira-kira prosesnya. Tidak kemudian serta-merta lahir satu program. Prosedur yang seharusnya kita lewati, kita abaikan gitu. Itu dalam proses perencanaannya. Lalu kemudian ada 7 aset atau modal yang kita miliki. Silakan siapa yang ingin membacanya ini, silakan membantu saya membaca biar tidak ngantuk. Raise hand. Ada yang bisa raise hand? Oke, Bu Lili, silakan Bu Lili. Apa saja sih aset atau modal yang kita miliki? Silakan. Aset manusia, Ya. yang kedua aset alam, sosial, fisik, finansial, politik, agama, dan budaya. Agama dan budaya. Oke, itu bukan hal yang kebetulan ya, asal ya kenapa kemudian agama dan budaya diletakkan seperti itu. Tapi kira-kira ya perbedaan kita dengan yang lainnya kira-kira. Terima kasih Bu Lili yang sudah membacakan. Itulah aset-aset yang menjadi modalitas ketika kita merencanakan program. Tidak boleh kita mengesampingkan aset ini. Selanjutnya adalah, nah ini contoh saja sih Bapak Ibu, kira-kira dalam mendesain satu program, mulai dari filosofi atau visi berpihak pada anak, kemudian potensi atau keresahan yang kita miliki, lalu kemudian buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, dan atur. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya di sini dicontohkan bagaimana menguatkan keterampilan minat membaca dan interaksi sosial antara kakak dan adik kelas. Apa sih keresahannya? Kok selama ini minat baca turun, kemudian interaksi antar anak-anak khususnya yang kelas tinggi dan kelas bawah itu masih sangat minim. Itu pertanyaan, itu keresahan ya. Keresahan kita, keresahan itu karena ada sesuatu hal yang seharusnya terjadi tapi tidak terjadi. Itu keresahan kita. Ya, langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dialog dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Ini kan masuk di aset ini kan, aset. Apa yang kita akan lakukan? Gimana caranya? Dialog itu ya tidak harus berhadap-hadapan, ngomong dan sebagainya. Menggalinya melalui survei, melalui dialog, identifikasi fakta bersama dengan warga sekolah misalnya. Lalu dari sana apa sih yang ingin dilakukan? Ambil kira-kira kata kunci atau poin bagaimana kemudian dari keresahan itu, lalu kemudian dialognya secara umum, ternyata beberapa fakta yang kita temukan, apa yang ingin kita lakukan bersama. Sepakat kita kuatkan dengan menyelaraskan sesuai dengan aturan yang ada di dalam. Terakhir adalah siapa yang pegang, siapa melakukan apa. Itu kira-kira kalau kita buat alur perencanaan program yang implementasi dari salah satunya dari Bagja. Baik, nah tadi disampaikan bahwa di samping kita sudah merencanakan dengan menggunakan Bagja, lalu kemudian nanti di akhir kita juga harus sadar bahwa sebaik apapun rencana yang kita susun itu selalu menimbulkan resiko. Makanya kemudian resiko itu harus di-manage, harus bisa kita perkirakan. Jadi kalau secara definisi ya risiko adalah manajemen risiko, kira-kira metode yang disusun secara logis ya dari suatu rangkaian. Bapak Ibu secara contoh itu ada
yang ujungnya adalah kita mengenali resiko itu. Kemungkinan resiko tidak berjalan itu karena apa? Lalu kemudian kita bisa menganalisa dan kita bisa mengendalikannya. Karena kita sudah memprediksi bahwa kemungkinan akan ada risiko seperti ini dalam implementasi program, dan risiko manajemen risiko ini idealnya memang dibuat di depan, bukan kemudian tiba-tiba jalan kejadian sesuatu bingung, wah ini gimana caranya ini, padahal kita dulu rencanakan baik semua ya, karena memang tidak pernah mempertimbangkan bahwa akan ada banyak risiko yang kemudian terjadi. Ada risiko strategis, risiko keuangan, operasional, pemenuhan bahkan reputasi dari lembaga kita sendiri atau sekolah kita sendiri. Jadi betul-betul mengenalinya secara detail, kira-kira risiko-risiko yang muncul itu apa saja. Nah, lalu kemudian setelah kita merencanakan, kita harus melakukan yang namanya monitoring, evaluasi, learning and reporting. Sering kita menyamakan antara monitoring dan evaluasi. Benar nggak ya Bapak Ibu ya? Ada nggak yang bisa menyampaikan apa sih perbedaan monitoring dan evaluasi? Silakan raise hand. Ibu Indri, silakan Ibu Indri, apa perbedaan monitoring dan evaluasi? Siap, terima kasih Bapak. Mohon izin menjawab. Ya. Kegiatan monitoring itu tujuannya dilaksanakan untuk menemukan hambatan apa saja yang mungkin terjadi di pertengahan program yang kita susun. Jadi dilakukannya di tengah-tengah program, kemudian evaluasi ini dilakukannya di akhir program yang kita rencanakan. Begitu Bapak, terima kasih. Oke, satu itu dari sisi timing ya. Iya. Kalau monitoring itu di dalam pelaksanaan program, kalau evaluasi itu di akhir ya. Okay. Ada yang lainnya lagi, perbedaan lainnya silakan. Coba yang raise hand. Ada yang raise hand, apa perbedaan monitoring dan evaluasi? Sering kita juga dengan saudaranya, oh ada monet gitu kan. Oh ada monet gitu loh. Padahal tadi kalau dilihat dari sisi timingnya itu dua hal yang berbeda. Banyak perbedaannya sesungguhnya, banyak perbedaannya. Ada lagi Ibu Lili, silakan. Apa perbedaan selain dari timing? Tinggi Bapak, mungkin ada beberapa perbedaan, mohon izin, perbedaan dan dari monitoring dan evaluasi. Mungkin dari waktu tadi sudah disampaikan oleh Bu Indri, monitoring biasanya dilakukan secara terus-menerus, evaluasi akhir setelah program, kemudian monitoring apa yang diukur. Kalau monitoring adalah output dan proses, sering fokus pada input, kegiatan, kondisi, atau asumsi. Kemudian kalau evaluasi yang diukur adalah dampak jangka panjang atau kelangsungan program tersebut. Kemudian kalau monitoring biasanya melibatkan orang dalam, biasanya yang terlibat di dalamnya mungkin. Kemudian kalau evaluasi biasanya juga melibatkan orang luar. Misalnya kalau monitoring oleh kepala sekolah, evaluasi bisa ditambah oleh pengawas, misalnya seperti itu. Kemudian monitoring sumber informasinya bisa dari sistem rutin, survei kecil, self-assessment, atau dokumen internal, misalnya dengan menggunakan diary dari indikator yang sudah ditentukan. Kalau evaluasi bisa berupa laporan asesmen dampak, bisa juga kalau jangka panjang bisa berupa riset. Kemudian mungkin bisa juga dilihat dari penggunanya. Kalau pengguna hasilnya, misalnya kalau monitoring itu dipakai dalam lingkup minor atau minor program yang bisa diberikan feedback juga. Evaluasi juga sama, diberi feedback. Namun biasanya evaluasi bersifat mayor program atau
lebih luas jangkauannya, bisa berupa kebijakan, strategi di masa mendatang, termasuk program ini dilanjutkan atau dihentikan ya, seperti itu. Jadi monitoring bersifat spesifik program, sedangkan evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan bisa dipengaruhi oleh variabel dari luar. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Ibu Indri dan Bu Lili. Jadi itu ya, kita mengetahui dengan nyata apa perbedaan monitoring dan evaluasi. Walaupun dalam penyebutan sehari-hari itu selalu kita seolah-olah menyamakan, ada monep gitu kan, ada monep. Itu sering kesalahan yang sudah umum. Sesungguhnya monitoring dan evaluasi itu sedikit persamaannya, tapi perbedaannya sangat banyak. Baik dari segi teknik, baik dari segi tujuan, baik dari segi proses, baik dari segi hasil akhir yang akan dihasilkan dari dua aktivitas monitoring dan itu sendiri. Oke, nah kita juga diperkenalkan dalam program ini namanya monitoring, evaluasi, learning, and reporting. Learning itu nanti akan ada di bawah dengan pendekatan F. Jadi monitoring memiliki setidaknya 12 prinsip ya. Kemudian evaluasi itu dia periodik, lalu learning itu kita gunakan 4F, lalu reporting gitu. Karena ini juga kendala yang dua hal antara learning dan reporting ini sering kita mengabaikannya. Kita banyak tidak mengambil lesson learn apa yang dilakukan di ketika kita menjalankan satu program. Yang kedua, reporting itu juga banyak sering kita lewatkan gitu. Reporting itu bukan sekedar penggunaan dana ya, bukan sekedar penggunaan dana karena mungkin kita sudah diberikan dana oleh pihak ketiga atau mungkin sekedar laporan ke kepala sekolah gitu kan. Tetapi dia sesungguhnya memuat hal-hal yang